Selamat pagi, kali ini kita masuk lagi ke peluang. Saya ingatkan kembali bahwa peluang itu adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Contoh kehidupan kita sehari-hari itu kayak gini. Hari ini kota Palembang kemungkinan besar akan diguyur hujan. Akan terjadi atau tidak kita tidak tahu, itu sebuah peluang. Oke, kemarin kita sudah bahas titik sampel dan ruang sampel dan saya kasih latihan. Oke, di sini saya bahas lagi bahwa satu koin atau satu buah uang logam itu memiliki dua ruang sampel, yaitu ada angka dan gambar. Sehingga ruang sampelnya, ini titik sampel ya, angka gambar itu adalah titik sampel, sehingga banyaknya sampel atau ruang sampelnya itu ada dua. Ya, dari mana duanya? 1, 2, angka gambar, jadi ada dua. Kemudian untuk satu buah dadu itu titik sampelnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada titik sampelnya, 1 itu titik sampel, 2 titik sampel, 3 titik sampel ya. Kemudian ruang sampelnya atau banyak sampelnya itu ada berapa? Ada 6. Oke, kemarin saya sudah kasih latihan bagaimana cara mencari kalau dari 3 koin atau 3 uang logam berapa NS-nya. Jadi sini saya kasih contoh. Kalau ada 2 koin. Oke, saya kasih tahu cara cepatnya, cara untuk mendapatkan titik sampelnya, dan cara mencari ruang sampel yang cepat. Oke, jadi di sini ada koin 1, saya tulis ini koin 1. Di sini ada koin 2. Ya, koin 1, koin 2. Oke, kita lakukan percobaan ya dari 2 buah koin. Percobaan pertama, ini kira-kira kalau kita melempar 2 buah koin sekaligus. Nah, oke, koin pertama misalkan yang muncul adalah angka. Koin kedua misalkan sama angka juga. Ya, jadi angka. Oke, percobaan kedua, koin pertama bisa saja angka juga, tetap sama angka. Koin kedua mungkin dia berubah. Oh, gambar yang keluar kalau dilempar ya. Oke, percobaan ketiga, kita lempar lagi 2 koin bersamaan. Kemungkinan yang keluar itu gambar pada koin pertama. Pada koin kedua itu kemungkinan angka. Ya. Kemudian kita lakukan lagi percobaan keempat. Kemungkinan koin pertama itu tetap keluar gambar dan keluar pada koin kedua dilempar itu keluarnya juga gambar. Selesai. Mengapa selesai? Karena koin itu kan hanya memiliki 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Mengapa hanya sampai 4 kali? Jawabannya itu karena pada pelemparan 2 koin sekaligus, kemungkinan keluar angka itu hanya 2 kali. Ya, tidak mungkin keluar 3 kali. Jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Ini adalah titik sampelnya. Jadi titik sampelnya angka-angka, angka gambar, kemudian gambar angka, dan gambar-gambar, sehingga hanya bisa terjadi 4 kali percobaan. Nah, ini ada titik sampelnya. Jadi kalau ditanya titik sampel dari 2 buah koin, ini jawabannya angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Bagaimana kalau 3 koin yang kata saya kayak gitu, kayak kemarin? Maka kalian cukup tambahkan sini koin 1, koin 2, sini koin 3. Berapa kali percobaannya? Percobaannya kayak gini, cara mudah nyarinya. Berapa kali sih? Oh, ini 2 koin ya. 2 koin, jadi untuk mencari berapa sih banyak percobaan yang harus kita lakukan kalau masih bingung ya. Cukup NS. Nah, ini ada berapa koin? Oh, 2. Maka dikuadratin saja. 2. Ruang sampel dari 1 koin itu adalah 2, maka 2 karena ini ada 2 koin, 2 ini dari 2 koin ya. 2 koin. 2 di sini dari 2 koin. 2 yang di dalam kurung itu dari
ruang sampel 1 koin 2 dikuadratin itu 4, sehingga banyak sampelnya itu ada 4. Maka dilakukan cukup 4 kali percobaan. Jadi sudah tahu ya, kalau 3 koin bagaimana, cukup 2 pangkat 3. Sudah tahu berapa jawabannya ya. 2 ini dari ruang sampel 1 koin itu ada 2 ini dari 2 koin. Jadi banyaknya ruang sampel itu ada 4, titik sampelnya angka-angka, angka gambar, angka gambar. Ini, rumus ini berlaku apabila dari satu buah benda yang sama, yaitu misal kayak ini 2 koin atau 2 dadu. Tapi bagaimana kalau dilempar 1 koin dan 1 dadu secara bersamaan? Apakah rumus ini berlaku? Jawabannya tidak, ya. Rumus ini tidak berlaku untuk 2 buah benda. Ya, kalau dilempar bersamaan 1 koin dan 1 dadu, maka untuk mencari berapa kali percobaan yang akan kita lakukan, kayak ini ya, percobaan yang akan kita lakukan, itu adalah untuk menghitung ruang sampelnya. Koin ada berapa ruang sampelnya? Ada 2. Dadu ada berapa ruang sampelnya? Ada 6. Cukup kalikan saja. 2 kali 6, maka NS-nya sama dengan 12. Maka ada 12 kali percobaan atau ruang sampelnya ada 12. Jadi kalau dari 2 buah benda yang berbeda, maka dikalikan saja ruang sampelnya. 2 kali 6, 12. Tetapi apabila dari satu benda yang sama, maka berlakulah rumus ini. Ingat, kuadrat di sini itu dari 2 koin. Ya. Jadi kalau di sini ada 4 koin, maka NS ya. NS untuk sebuah koin kan 2. Maka 2 pangkat 4, 16. Oh, kalau misal mau cari 5 koin, maka berapa ruang sampelnya? 5 koin, maka 2 pangkat 5, 32 NS-nya. Paham sampai sini? Oke, kita bahas sekarang kejadian, ya. Jadi kan peluang ini berkaitan dengan kejadian. Kejadian itu terbagi 2 macam, nak ya. Ada kejadian sederhana dan ada kejadian acak. Oke, saya bahas di sini kejadian dulu. Kejadian. Jadi kejadian itu terbagi 2. Ada kejadian acak, ada kejadian sederhana. Contohnya bagaimana kejadian acak itu? Contohnya, jadi kejadian acak itu artinya dulu ya, merupakan kejadian yang belum dapat dipastikan kemunculannya. Jadi kita belum tahu kemunculannya itu berapa. Contohnya, ketika koin dilempar, tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan sisi mana yang akan muncul. Apakah angka ataukah gambar. Atau melemparkan satu buah dadu. Kita nggak tahu. Itu akan keluar angka 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K. Itu namanya kejadian acak ya. Jadi melempar sebuah uang logam itu termasuk kategori kejadian acak. Sedangkan kejadian sederhana itu misalkan pada sebuah kartu remi atau kartu bridge. Nah, itu kan ada lupis, ada sekop, ada keriting, ada bentuk hati. Nah, misal saya mengambil sebuah kartu, diambil secara acak dari perangkat kartu bridge atau kartu remi ya. Jika kartu yang saya ambil bergambar berwajik merah, maka kejadian munculnya gambar berwajik merah pada pengambilan tersebut disebut kejadian sederhana ya. Karena kenapa pengambilan kartu wajik itu atau kartu lupis itu disebut kejadian sederhana? Karena kan mudah. Kartu bridge itu kan ada 4 macam, keriting, lupis, hati,
sama skop ya, 4 macam. Nah, yang kartu wajib kan sudah pasti ada ya. Nah, satu kelompok kan sudah ada, kemungkinan terambilnya kartu wajib sudah tahu kita pasti. Itu disebut kejadian sederhana. Tetapi kejadian itu bisa berubah menjadi kejadian acak apabila saya ubah soalnya peluang terambilnya sebuah kartu merah dari kartu bridge. Seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu berwarna merah. Nah, itu berubah menjadi kejadian acak. Tetapi apabila kita sebutkan lebih spesifik, peluang terambilnya sebuah kartu lupis berwarna merah dari kartu bridge, itu menjadi kejadian sederhana karena lebih spesifik ya. Jadi intinya suatu kejadian sederhana itu adalah kejadian yang sudah lebih spesifik kemungkinan. Kalau kejadian acak itu kemungkinan peluang kita nggak tahu, lebih spesifik yang muncul. Misalkan dilempar sebuah uang logam, kita nggak tahu akan keluar angka atau gambar ya, gitu. Kemudian kita masuk peluang suatu kejadian. Oke, peluang suatu kejadian itu terbagi dua. Ada peluang teoritik, jadi peluang suatu kejadian itu terbagi dua. Ada peluang teoritik, ada peluang empirik. Oke. Peluang teoritik adalah peluang sebuah kejadian yang diperoleh dari pembagian antara titik sampel dengan ruang sampel. Ya. Peluang sebuah kejadian yang diperoleh dari pembagian antara titik sampel dan dengan ruang sampel. Ya. Jadi intinya kalau teoritiknya yang sederhana, misal kayak tadi dadu kan titik sampelnya ada 2, angka gambar, jadi ruang sampelnya ada 2. Kalau peluang empirik adalah peluang yang ditentukan melalui kegiatan percobaan terhadap sebuah objek. Hasil perhitungan peluang teoritik dan empirik itu memang berbeda. Namun jika dilakukan suatu percobaan, semakin banyak percobaan dilakukan, nilai peluang empiriknya semakin mendekati peluang teoritik. Ya. Jadi intinya rumus peluang kejadian itu banyak kejadian dibagi banyak ruang sampel atau NS. Ya. Contoh ya di buku. 2 buah uang logam dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang muncul satu angka. Jadi misal kita tahu ya, 2 buah uang logam. Tadi kan kita sudah bahas. Ini titik sampelnya kan. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Jadi NS-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, peluang kejadian muncul satu angka. Nah, peluang kemungkinan muncul satu angka kan cuma ada 2. Ini nah. Angka gambar angka. Ini kan keluarnya cuma satu angka kan? Dari soal minta tentukan peluang muncul satu angka. Nah, ini kan satu angka. Angka gambar angka. Ini cuma satu kan angkanya yang keluar. Jadi banyaknya kejadian yang bakal muncul cuma satu angka kan ada 2. Jadi 2 dibagi. Ingat rumusnya, banyak kejadian dibagi ruang sampel. Jadi banyak kejadian munculnya kemungkinan gambarnya angkanya cuma satu kan. Angka gambar angka cuma ada 2. 2 dibagi 4. 4 itu dari banyaknya ruang sampel ada 4. 2/4 disederhanakan menjadi setengah. Ya. Oke. Nilai peluang suatu kejadian adalah dari 0 sampai dengan 1 itu
Jadi nilai peluang itu adalah dari 0 sampai 1 ditulis seperti ini. Jadi peluang kejadian itu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi itu bernilai 0. Jadi peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi itu adalah 0. Atau yang disebut kejadian mustahil ya, yang tidak mungkin. Gitu. Peluang suatu kejadian yang pasti terjadi itu bernilai 1. Yang nyata atau pasti itu 1 ya. Contoh tadi kata saya, hari ini kota Palembang akan hujan. Itu kemungkinan peluangnya antara 0 sampai 1. Bisa hujan, bisa tidak. Oke, kita beralih ke contoh soal. Nah, contoh soal ya. Misalkan, jika sebuah mata uang logam dilempar, himpunan ruang sampelnya adalah apa? Tidak ada angka gambar atau gambar saja atau angka saja. Oke, jawabannya adalah angka dan gambar ya. Jadi jika sebuah mata uang logam dilempar, maka ruangan sampelnya adalah angka gambar. Oke, paham sampai sini? Untuk latihan soalnya, oke, saya kasih. Jika PA sama dengan 1, A adalah, ini soal nomor 1 ya, kejadian pasti, kejadian belum pasti, kejadian tidak jelas, dan kejadian mustahil. Pilih salah satu jawabannya, soal ditulis. Ini soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 2. Berikut ini pernyataan yang memiliki nilai peluang 1 adalah ayam melahirkan anaknya, bumi berbentuk lingkaran, setiap siswa mendapatkan peringkat 1 di kelasnya, bilangan genap habis dibagi 2. Oke, yang cari nilai peluangnya 1. Jadi maksudnya peluang 1 itu kan kejadian yang pasti terjadi. Ayam melahirkan anaknya pasti atau tidak, bumi berbentuk lingkaran pasti atau tidak, setiap siswa mendapatkan peringkat 1 di kelasnya pasti atau tidak, bilangan genap habis dibagi 2 pasti atau tidak. Jadi dari 4 kejadian ini pilih salah satu kejadian yang pasti. Kemudian soal nomor 3, sebuah kotak berisi huruf-huruf penyusunan kata matematika. Jika dari dalam kotak tersebut diambil satu huruf secara acak, peluang terambilnya huruf vokal ya. Cari huruf vokal, tahu kan huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi dari huruf matematika itu mana huruf vokalnya, peluang terambilnya huruf vokalnya itu berapa ya. Ini soal nomor 3. Oke, soal nomor 4. Pada pelemparan 2 buah dadu, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah ya, yang berjumlah 5. Oke, ini soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Oke, ini. Jika S bilangan asli kurang dari 10 dan A itu adalah X dan A kejadian A, jadi ruang sampelnya adalah bilangan asli kurang dari 10 ya. S itu adalah sampelnya, ruangan sampelnya bilangan asli kurang dari 10. Dan kejadian A itu adalah X bilangan prima, di mana X itu anggota bilangan sampel tadi. X adalah bilangan prima, X adalah anggota dari anggota sampel tadi. Yang sampel tadi bilangan asli kurang dari 10. Peluang kejadian A, jadi peluang kejadian munculnya si X itu berapa?
Jadi kamu cari dulu langkah pertamanya bilangan prima dari bilangan asli kurang dari 10. Berarti tidak sampai 10 ya ruangan sampelnya tuh. Bilangan asli kurang dari 10. Berarti bilangan aslinya tidak sampai 10 anggota sampelnya tuh. Ingat bilangan asli dimulai dari angka berapa. Kemudian kemungkinan munculnya kejadian A itu adalah bilangan prima. Bilangan prima dari bilangan asli ini berapa B? Ya. Oke. Paham ya? Sudah 5 soal, tolong dikerjakan, dikumpul, saya tunggu. Terima kasih.